Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, di sini saya Renol Agustin Tambunan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas AGPP Nomengsan Pamatang Siantar dengan NPM 2401020002. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya pribadi mengenai pengaruh perkembangan atau kemajuan teknologi di dalam dunia pendidikan, terkhususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saat ini kita semua tentu menyadari dan mengetahui bahwa teknologi sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat di tengah-tengah kita. Perubahan ini tidak hanya dalam bidang industri atau komunikasi saja, melainkan juga berdampak besar di dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu penting bagi kita setiap individu untuk memahami bagaimana pengaruh dari perkembangan teknologi ini mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya juga akan menyampaikan tanggapan saya mengenai kemajuan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa teknologi ini sendiri memberikan dampak yang cukup besar dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu dampak positif yang boleh saya terima atau saya rasakan saat ini dari kemajuan teknologi adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Jadi dari segala berita, kejadian yang tidak saya bisa ketahui secara langsung dari sekitar saya, mungkin dari kota-kota lain atau negara-negara luar, saya bisa menerima, saya bisa mengetahui informasi tersebut melalui teknologi seperti media sosial atau mungkin media-media berita lainnya seperti detik.com atau kompas.com. Saat ini kita juga tidak hanya belajar melalui buku cetak atau hanya menerima penjelasan dari guru saja, tetapi dari kemajuan teknologi ini kita bisa belajar dari rumah atau dimanapun melalui video-video pembelajaran yang ada pada YouTube, melalui platform digital atau aplikasi edukatif yang bisa membantu kita dalam proses belajar mengajar. Perkembangan bahasa Indonesia ini juga tidak lagi terbatas pada ruang kelas saja. Tentu kita bisa mengembangkan keterampilan berbahasa kita dimanapun dan kapanpun saja. Misalnya kita bisa melatih keterampilan menulis kita dari berbagai macam platform aplikasi menulis digital. Kita bisa menulis atau menuangkan imajinasi kita berupa cerpen atau novel di dalam satu aplikasi menulis yang bisa kita upload dan diakses oleh siapapun pembacanya dimanapun berada, hanya menggunakan handphone atau mungkin media-media lainnya. Kita juga bisa atau boleh menuliskan blog-blog pribadi tentang keseharian kita, apa yang kita rasakan atau apa yang kita lihat dalam satu hari itu. Di sini tentu hal tersebut menambah kreativitas dari setiap orang, dari setiap siswa-siswi dalam menggunakan bahasa secara praktis dan fungsional. Namun saya pribadi menyadari bahwa teknologi ini bisa menjadi tantangan yang begitu besar jika tidak digunakan secara baik dan bijak. Banyak peserta didik saat ini yang hanya menggunakan kemajuan teknologi ini untuk menyalin saja dari materi-materi pembelajaran tanpa memahami sedikit pun apa yang dia terima dari kemajuan teknologi tersebut. Banyak
siswa-siswi yang menjadikan teknologi-teknologi sekarang sebagai pengganti pembelajaran yang hanya menerima hasil tanpa berusaha, tanpa berpikir. Jadi mereka tidak memahami apa yang mereka dapat dari mungkin aplikasi-aplikasi yang membantu mereka dalam mencari materi-materi pembelajaran. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi kita boleh menggunakan teknologi ini dengan syarat kita harus pandai, kita harus bijak bagaimana menggunakan teknologi ini agar bisa memberikan kita dampak yang positif, dampak yang baik dari kemajuan zaman sekarang. Dan di sini saya pribadi tidak hanya menyampaikan tanggapan saya mengenai pengaruh dari teknologi ini di dalam dunia pendidikan, tetapi saya juga akan menyampaikan beberapa pendapat atau tanggapan dari para ahli yang sudah saya kumpulkan melalui beberapa jurnal yang sudah saya baca. Yang pertama, menurut Situmorang pada tahun 2021 dalam jurnal Educate Indonesia, penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Hal ini karena media digital menawarkan tampilan yang visual dan audio yang menarik serta interaktif. Yang kedua, menurut Suherdi pada tahun 2020, teknologi membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Misalnya siswa diajak membuat vlog, membuat blog pribadi, atau membuat konten-konten digital yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini membantu siswa menguasai bahasa Indonesia yang baik, tetapi tidak hanya secara teori, tapi juga dalam praktiknya. Yang ketiga, menurut Firmansyah dan Maulana pada tahun 2022, salah satu tantangan dalam pembelajaran berbasis teknologi adalah rendahnya literasi digital setiap siswa. Banyak siswa yang kesulitan dalam memahami dan membedakan antara sumber informasi yang valid dan informasi yang tidak valid. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak optimal karena siswa hanya menyalin informasi tanpa memahami esensinya. Yang keempat, ada Widodo pada tahun 2021 menyatakan bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan platform seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Quizzes, dan Padlet dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Namun, keberhasilan penggunaan teknologi sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang tepat. Dari pendapat para ahli yang sudah kita dengarkan, yang sudah disampaikan, kita dapat melihat bahwa pengaruh dari teknologi ini ada dua sisi. Yang pertama, yaitu teknologi dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna bagi dunia pendidikan, bagi bidang pendidikan. Dan yang kedua, teknologi juga bisa menjadi tantangan yang paling besar, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan, karena risiko yang dimilikinya cukup besar apabila tidak digunakan secara bijak, secara baik, dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa perkembangan dari teknologi ini membawa dampak yang cukup besar dalam dunia pendidikan, terkhususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknologi dapat meningkatkan motivasi setiap siswa, memperluas akses informasi dari berbagai daerah dan negara, serta memungkinkan pembelajaran yang lebih mandiri dan kreatif, karena setiap siswa boleh belajar menggunakan teknologi ini melalui media teknologi ini tanpa harus bersama guru di sekolah atau di ruang kelas. Saya berharap kedepannya teknologi dapat berkembang secara positif dan dapat digunakan sebagai media-media pembelajaran dalam dunia pendidikan yang boleh membantu guru
dan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi dalam proses pembelajaran dan memberikan dampak yang baik bagi dunia pendidikan. Dan saya pribadi juga berharap semoga kita sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan kemajuan teknologi ini bisa menjadi generasi yang pandai, bisa menjadi generasi-generasi yang bijak menggunakan teknologi, sehingga kita boleh menjadikan teknologi itu sebagai media yang membantu, dan teknologi itu sendiri pun boleh berdampak positif dalam kehidupan kita. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan maaf apabila ada salah kata dalam ucapan saya selama saya menyampaikan pendapat saya. Saya ucapkan maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya.